rasional dengan bersandar pada kualitas pribadi-pribadi yang terlibat di dalam politik itu, bukan latar belakang identitasnya, apakah suku, agama, jenis kelamin, atau yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik semua. Hari ini saya beberapa hari tidak mengupload atau tidak membahas tentang saham ya, karena beberapa hari ini atau beberapa minggu ini kita melihat atau menyimak berita-berita di TV atau di YouTube, dan saat ini jadi menjadi sebuah politik yang saya mau komen itu berita yang mengenai tentang politik identitas ya. Ini ada yang karena saya rasa tergerak untuk mengomeni atau ikut menyampaikan pendapat dari beberapa yang dibahas. Ini ada yang melarang politik identitas, ada yang pokoknya beda-beda pendapat. Saya rasa memang tidak ada pendidikan ya dalam masyarakat untuk berpolitik itu. Maka dari itu banyak yang tidak atau kurang paham, kecuali mereka yang masuk kuliah di universitas tertentu, maka baru mendapat pendidikan politik. Nah, di sini kita sebagian hanya belajar melihat di YouTube. Termasuk saya juga tidak begitu banyak mendapatkan pendidikan politik karena tidak masuk dalam perkuliahan atau fakultas perpolitikan ya. Ini emang aneh dari beberapa pihak PBNU atau melarang politik identitas. Menurut saya politik seperti adanya pemilu dan adanya pilpres dan sebagainya itu diadakan pilpres itu terbentuk karena adanya perbedaan identitas ya. Kalau Indonesia memang mayoritas identitasnya, termasuk kalau agama Islam sih, maka memiliki identitas Islam. Dan di Indonesia juga ada agama lain, maka identitasnya berbeda-beda. Maka dari itu setiap untuk menentukan menentukan aturan dan sebagainya memang perlu diadakan pilihan, maka identitas tersebut untuk mengelompokkan ya, kelompok identitas mana yang lebih banyak. Maka sebenarnya aneh kalau dilarang menggunakan identitas atau berpolitik itu, memakai identitas dilarang itu sebenarnya aneh. Identitas kalau Islam biar terlihat Islamnya, kalau identitasnya Kristen biar terlihat Kristennya. Maka sebenarnya lahirnya politik itu karena perbedaan identitas. Kok malah dilarang, kan aneh. Misalnya ya, partai politik harus punya identitas yang jelas, visi misinya dan sebagainya, sehingga nampak jelas identitas partainya. Andai menang dalam pemilu, ya visi misinya dan identitas partai itu harus diterapkan. Yang jelas kalau membuat atau memiliki visi misi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang jelas ada visi misinya. Maka kalau memang menang, ya visi misi itu harus dijalankan. Kalau yang kalah harus menjadi oposisi. Misal dari beberapa partai yang menang satu partai,
itu harusnya eh, satu partai itu menerapkan visi misinya, karena dia sudah menang selama 5 tahun itu harus menjalankan. Nah, di situ masyarakat yang kalah itu harus menilai, harus menjadi oposisi. Misal dari 5 partai, yang 4 harus jadi oposisi untuk menilai atau memantau kinerja dari pemenang pemilu tersebut. Dan harusnya ya, kalau memang pilihan atau berpolitik itu tidak ada koalisi ya, misalnya partai tertentu visi misinya berbeda dengan partai yang lain, kok ada koalisi, kan aneh, nanti jadi rancu. Visi misinya dari yang kalah, dari yang berkoalisi itu akan hilang menurut saya loh. Seharusnya yang dijalankan visi misinya yang menang saja. Misal pada periode ini memang partai PDIP yang menang, maka nggak usah berkoalisi. Maka akan terlihat bahwa kebaikan atau kekurangan dari partai politik pemenang ini baik atau tidak itu ditentukan 5 tahun. Nah, nanti kalau kurang baik jelas akan ditinggalkan atau berpindah yang pemilihnya. Misal dari partai misal yang besar kan PKB. Nah, PKB ini tidak perlu berkoalisi. Harusnya kalau PKB menang, harus visi misinya PKB harus diterapkan. Maka dari itu partai yang lain harus menjadi oposisi. Menurut saya memang kalau koalisi itu menjadi aneh dan rancu ya. Istilahnya kalau makanan menjadi gaduh-gaduh. Yang dijalankan itu visi misi siapa, dan baik buruknya kan tidak jelas penilaiannya, karena menurut saya kurang pas atau bagaimana ya, membentuk atau membuat partai tetapi tidak akan mewakili daripada partai itu sendiri. Kalau sudah di atas kan berkoalisi, koalisi akan tetap mengikuti yang paling dominan. Seharusnya tidak perlu adanya koalisi. Partai yang menang ya visi misinya itulah yang harus diterapkan. Kemudian dari ini juga pengalaman pribadi dari grup WA itu ada yang melarang kita nggak perlu membahas politik. Orang Islam kan orang Islam, kita sama orang Islam. Ada yang bilang kita nggak perlu bahas politik. Saya sampaikan, sebenarnya narasi itu kurang pas ya. Kita itu orang Islam, harusnya memang harus berpolitik juga, ikut berpolitik. Artinya tidak harus geruda-geruduk sana kemari, enggak. Tapi harus menentukan pilihan, harus ikut memikirkan. Ya yang jelas tetap identitas Islam itu tidak bisa dipisahkan, karena mana mungkin loh hati kita Islam terus memilih yang lain, itu kan nggak pas. Siapapun hatinya apa, tetap itu yang dipilih sesuai hati itulah yang identitas yang sebenarnya. Maka tidak perlu dilarang, itu sudah menjadi satu kesatuan, akan mengelompok dengan sendirinya. Itu saya kembali ke teman tadi yang di grup dilarang membicarakan politik. Kita harus berpolitik orang Islam, karena kalau tidak ikut berpolitik, kita itu mayoritas di Indonesia, terus tidak ikut berpartisipasi dalam politik, tidak boleh menentukan pilihan atau tidak membicarakan, tidak berdiskusi tentang politik, maka mayoritas di Indonesia itu akan sia-sia, kurang pas ya. Nanti kalau yang menjabat itu orang-orang non-Islam, tetap aturan-aturan yang dipakai yang dari mereka yang non-Islam, sedangkan kita mayoritas.
saya yakin non Islam pun mereka tetap memakai prinsip dan pikiran mereka yang non Islam. Maka dari itu kita sebenarnya kalau bahasa sederhananya itu kita dibodohin oleh mereka yang menarasikan umat Islam itu ibadah saja, nggak usah berpolitik. Itu kurang pas. Menurut saya memang harus ikut berpolitik. Untuk teman-teman kita umat Islam harus ikut berpolitik. Bukan berarti berpolitik praktis seperti kesana kemari, enggak. Tapi yang jelas kita umat Islam harus sesuai hati dan tuntunan yang sudah diberikan Allah melalui Al-Quran dan Nabi kita. Maka harus ikut menentukan hukum-hukum ataupun mereka yang duduk di legislatif. Itu teman-teman sekedar ungkapan unek-unek saja, karena melihat begitu banyak video yang tidak pas dengan hati saya, maka saya sampaikan. Ini hanya sekedar pendapat saya. Kalau kurang pas mohon dimaklumkan. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.